Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif, kuantitatif, PTK, dan R&D. Selanjutnya, nama kelompok kami yang pertama ada Wardiatul Rohmah Afiah, yang kedua Rif'a Nailul Muna, dan yang ketiga Tasya Alika Divanur. Dan selanjutnya materi yang pertama tentang kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga PTK, dan yang terakhir R&D. Yang pertama kita akan membahas tentang kualitatif. Kualitatif sendiri merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Permasalahan kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah, dan menerangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni, dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Secara lengkap, sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada halaman pengesahan. Selanjutnya ada kata pengantar, lalu ada bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Yang selanjutnya ada bab 2, isinya tentang studi kepustakaan. Lalu ada bab 3, isinya tentang prosedur penelitian yang berisi tentang metode dan alasan menggunakan penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian keabsahan data. Lalu ada bab 4, yaitu organisasi dan jadwal penelitian yang berisi tentang organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya ada kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Selain itu, metode penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran,
Setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan menggunakan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Sistematika penulisan proposal penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Proposal penelitian kuantitatif berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis, prosedur penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Selanjutnya yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Secara tindakan kelas diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. PTK secara lebih sistematis dibagi menjadi 3 kata: penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menentukan data dengan tujuan meningkatkan mutu. Kemudian tindakan perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Dan kelas adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima pelajaran dari guru yang sama. Secara lengkap, sistematika penulisan proposal penelitian PTK adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka berisi dasar teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis tindakan. Bab 3 metode penelitian berisi setting penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Selanjutnya berisi daftar pustaka dan yang terakhir lampiran. Dan selanjutnya R&D, penelitian dan mengembangkan atau Litbang bahasa Inggris, Research and Development, atau R&D adalah kegiatan penelitian dan pengembangan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni. Dan pengembangan aplikasi di bidang teknologi. R&D atau Litbang ini memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara. Untuk tahun 2006, 3 negara dengan pengeluaran dan budget Litbang terbesar adalah Amerika Serikat. Aktivitas Litbang biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga atau pusat khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan perguruan tinggi atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis, penelitian dan pengembangan biasanya merujuk pada aktivitas yang berorientasi ke masa yang akan datang. Dan untuk jangka panjang, baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi, metode yang dipakai dalam kegiatan Litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti, atau bentuk riset ilmiah murni, atau untuk mendapatkan perakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial dalam waktu dekat. Bentuk riset penelitian yang murni biasanya dihasilkan oleh lembaga penelitian seperti Batan, Lips, Lapan, dan lain-lain. Sementara bentuk pengembangan dari hasil riset yang bersifat praktis bisa dilakukan oleh BPPT dan pusat Litbang yang ada di masing-masing departemen pemerintah maupun perusahaan. Sekian penjelasan dari materi tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.